Induk dinosaurus ini sedang memberi makan anak-anaknya. Anak-anaknya mulai memperjuangkannya. Hanya satu yang tidak bisa masuk, namanya Paige. Karena dia yang terkecil, ia telah dipandang rendah oleh saudara-saudaranya sejak ia lahir. Dia harus mengambil sisa makanan mereka setiap kali dia makan. Kali ini, Paige cukup beruntung menemukan tumpukan kecil rumput di sampingnya. Seharusnya itu menjadi makan siang burung. Dinosaurus itu terpaksa berkelahi dengan burung-burung untuk mendapatkan makanan. Sementara Peach menikmatinya. Sebuah bruiser yang dibuat dengan licik muncul. Yang satu ini mengambil Patsy. Ia melakukan putaran 180 derajat di udara. Ia begitu kuat dan atletis. Ini akan keluar dari paket Paige. Pada akhirnya, ayah Paige muncul. Tingginya 5 meter. Beratnya beberapa ton dan membuatnya takut. Dia harus meninggalkan Paige dan melarikan diri. Paige akhirnya diselamatkan. Dan sejak saat itu, ia memiliki lubang di kepalanya. Ini adalah bekas luka yang akan tetap bersamanya selama sisa hidupnya. Tetapi pada titik ini, ia tidak peduli. Dunia hutan prasejarah penuh dengan makhluk-makhluk mengerikan. Peachy segera terpikat oleh raksasa yang lewat dan mengikuti jejaknya. Hanya untuk ditutupi kotoran. Ibu melemparkannya kembali ke ruang kerja dengan mulut penuh. Saudara-saudaranya hampir saja tercekik olehnya. Peachy yang malang tumbuh dengan pengecualian ini. Ia sekarang sudah cukup umur untuk memberi makan dirinya sendiri. Saudara laki-laki Paige bisa merobohkan pohon kecil dalam satu gerakan. Tetapi Paige bahkan tidak bisa mendorong sebatang pohon muda ke atas. Dia bahkan secara tidak sengaja menggantung dirinya sendiri. Apakah ini benar-benar anak naga yang sama? Jijik, Peachy bermain dengan burung itu setiap hari. Sampai hari Peach datang ke sungai. Dan di sana, dikelilingi oleh kupu-kupu. Sosok cantik muncul. Peach jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Dia tertarik oleh lubang di kepala Peachy. Sedikit yang Paige ketahui, bahwa lubang ini suatu hari nanti akan menjadi alat penggoda. Paige dengan senang hati mulai berputar-putar. Ketika ia lelah berputar, ia turun dan beristirahat. Setiap hari sejak itu, Paige datang ke sungai sebagai orang bodoh. Tetapi sang dewi tidak pernah muncul lagi. Hari demi hari, Akse akhirnya tidak tahan lagi. Ia menemukan bahwa keluarga Dewi telah pindah. Musim dingin semakin dekat. Keluarga Paige juga sedang dalam perjalanan. Ia tidak sabar untuk bertemu dengan sang dewi. Tetapi nasib kembali mempermainkannya. Sambaran petir yang menyambar. Sambaran petir menyambar, membuat hutan kering terbakar. Dalam kobaran api, ibu Paige dan anak-anaknya dikepung dan dibunuh oleh dua naga. Dan Paige dan saudaranya yang telah dipisahkan juga berada dalam bahaya yang sama. Kemudian ayahnya datang untuk menyelamatkannya. Ia memiliki tubuh yang besar, tetapi ia tidak dapat mengalahkan keganasan karnivora dari yang lain. Ia secara bertahap dikalahkan. Ayah yang heroik ini, ia berjuang sampai akhir hayatnya. Menyaksikan pemandangan ini, kedua bersaudara itu tumbuh dewasa dalam semalam. Keesokan harinya ketika mereka muncul dari semak-semak, rumah mereka yang dulu hancur berantakan. Tanpa keluarga mereka, saudara-saudara harus mengikuti kawanan dalam perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, Peach dipertemukan kembali dengan sang dewi. Akhirnya ia mengetahui nama sang dewi. Mereka melakukan perjalanan bersama melalui pegunungan dan lanskap, melalui hari berawan dan cerah, dan cinta sedang berkembang. Tetapi ketika kelompok itu sampai di sebuah cekungan, bahaya muncul di kepala yang buruk. Seekor Tyrannosaurus Rex telah melihat mereka sebagai predator teratas di zaman prasejarah. Ia dan teman-temannya pindah bersama, memaksa semua anak kecil dalam keluarga berhidung tebal turun ke sungai. Ini termasuk Patsy bersaudara dan sang dewi. Dalam situasi putus asa, mereka harus melompat ke sungai yang deras. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketiga anak muda itu terdampar di pantai. Meskipun mereka sekarang telah bertahan, tetapi di dunia dinosaurus